Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini memang cukup memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Perkenalkan, nama saya Putri Dina Meliana NZ. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan jangan lupakan bagian hidup duniawi. Di materi kali ini, dengan mendengar temanya saja sudah memiliki permasalahan. Kenapa kita tidak boleh melupakan hidup duniawi, padahal tujuan hidup kita adalah akhirat? Dan bagaimana solusinya agar kita dapat menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan tersebut. Memang tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat. Namun, bagaimana kita menuju akhirat? Disinilah fungsi kehidupan duniawi. Kita dapat memenuhi kebutuhan rohani kita dan jasmani kita. Kita dapat memenuhi amal kita. Kita dapat menabung, berinvestasi untuk kehidupan akhirat kelak. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang jangan lupakan kehidupan duniawi. Sebelum kita memasuki permasalahan yang tadi, saya akan menjelaskan apa sih pengertian kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan duniawi adalah kehidupan yang berhubungan dengan dunia atau kehidupan yang dialami manusia di alam dunia. Sedangkan kehidupan ukhrawi atau akhirat adalah kehidupan yang berhubungan dengan akhirat atau kehidupan yang dialami manusia di alam akhirat setelah kematian manusia di alam dunia. Nah, permasalahan tadi, kenapa sih kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia, padahal tujuan kita adalah kehidupan akhirat. Nah, di sini akan diulas lagi secara rinci teori bahwa kehidupan dunia sebagai investasi kehidupan akhirat. Perlu kita pahami bahwa sebenarnya hakikat kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dengan demikian, kita juga tidak boleh mengkesampingkan kehidupan dunia. Akan tetapi, kita juga jangan terlalu terlena akan kehidupan dunia, karena sifat kehidupan dunia adalah sementara. Sangat penting bagi kita bagaimana cara menyikapi kehidupan dunia. Cara menyikapinya adalah dengan memandang dan menjadikan kehidupan dunia sebagai tempat berinvestasi, sebagai tempat untuk menabung, dan sebagai tempat untuk menanam berbagai amalan untuk dijadikan bekal ke kehidupan akhirat kelak. Dan Allah berfirman pada surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pemaparan tadi untuk menjawab persoalan yang pertama. Sekarang saya akan menjawab persoalan yang kedua, bagaimana solusinya untuk menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jawabannya terdapat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9-10 yang menjelaskan tentang konsep hidup. Bahwasanya pada saat kita bekerja di kehidupan dunia, kita tidak boleh melupakan kehidupan akhirat, yaitu beribadah. Sebaliknya, kita juga tidak boleh terus-menerus beribadah dengan melupakan kehidupan dunia atau urusan dunia. Karena bekerja untuk urusan dunia harus seimbang dengan bekerja untuk urusan akhirat. Nah, solusi yang kedua yaitu dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kalian bekerja, kalian harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kalian akan selalu berperilaku terpuji dan tidak mudah terperosok dalam kemaksiatan. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dapat memotivasi diri kita agar selalu mencari ridhonya. Semangat dan kerja keras pun akan muncul untuk selalu menjalankan semua perintahnya dengan cara membelanjakan semua materi yang diperoleh untuk berinfak, bersedekah,
membantu fakir miskin, dan bentuk amal lainnya. Solusi yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Allah tidak pernah melarang seorang hamba untuk bekerja. Bahkan Allah dan Rasulullah memerintahkan kita untuk rajin bekerja. Sebagai contoh, ketika azan sholat Jumat sudah berkumandang, maka hendaknya kita meninggalkan semua urusan dunia, semua pekerjaan, dan menunaikan sholat Jumat. Nah, setelah selesai menunaikan sholat Jumat, barulah kita kembali bekerja dan mencari karunia Allah. Kewajiban beribadah dapat menghambat produktivitas kinerja kita. Nah, itu argumen yang salah. Sebaliknya, dengan beribadah kita akan meningkatkan produktivitas kinerja kita. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan produktivitas kinerja. Yang pertama, bersikap rajin, ulet, dan tidak mudah putus asa. Yang kedua, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, mau belajar dari pengalaman agar kita dapat berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, memaksimalkan kemampuan diri kita dan selalu optimis. Dan yang terakhir yaitu selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Satu pesan untuk kalian, ubah mindset Anda bahwasanya dunia hanyalah sebuah wasilah, bukan segalanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.